Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa boleh mengubah pola pikir kita dalam mengikuti Kristus, menambah wawasan kita di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, dan yang pasti membuat iman kita semakin maju hari demi hari untuk mengasihi Tuhan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan. Sahabat Kristus sekalian, betapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan itu seperti bingung, rancu, dan gak jelas. Kita ini berdoa itu, yang kita doakan kebutuhan kita atau keinginan kita, yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Apakah kedua-duanya boleh ataukah kalau hanya salah satu saja? Dan seringkali, mohon maaf sekali, kita mendengar banyak hamba Tuhan yang berkata, Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tuhan menjawab yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Bahkan ditambah dengan perkataan-perkataan yang dalam tanda kutip kelihatannya itu rohani, yang berkata bahwa keinginan kita itu hanya mengandung hawa nafsu, hanya mengandung hal yang memuaskan diri sendiri, ego sendiri. Ya, saya berkata tidak salah, tapi di dalam kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dalam kedewasaan iman, kita akan tahu bahwa keinginan yang ini itu nggak ada masalah. Kalau keinginan yang ini ya mungkin tidak boleh, tapi yang ini tidak ada masalah. Sebenarnya firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak hanya menyediakan yang kita butuhkan, tapi Tuhan juga menyediakan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apapun itu. Meskipun itu bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok, tapi berupa keinginan, Tuhan yang menyediakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf, saya meralat kalau ada hamba Tuhan yang berkata Tuhan tidak menyediakan keinginan kita, karena firman Tuhan sendiri banyak ayat-ayat pendukung yang mengatakan bahwa Tuhan menyediakan keinginan kita. Memang Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita itu adalah makanan, pakaian, minuman, atau apapun yang berupa kebutuhan pokok yang tidak bisa kita tinggalkan sehari-hari, sembako, atau yang sifatnya menunjang hajat hidup kita, yang menunjang kebutuhan hidup kita, menunjang kehidupan kita. Tapi keinginan kita pun Tuhan sediakan. Mari kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, saya akan bacakan. Ini ayat pertama, nanti kita akan selidiki beberapa bagian firman Tuhan juga. Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus sendiri mengajarkan bahwa mintalah apa saja. Apa saja itu nggak ada batasnya. Apapun itu. Bukan mintalah kebutuhan pokok, mintalah yang jadi kebutuhanmu. Enggak. Anything. Apa saja. Dan kata minta itu arti dalam bahasa Yunani digunakan kata aiteo. Aiteo yaitu meminta dari seseorang yang posisinya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Dan kita ini kan yang posisi lebih rendah. Kita ini kan yang nggak berdaya. Meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup menyediakan bagi kita segala keperluan, segala kebutuhan, segala hal yang menjadi pergumulan kita. Kita minta kepada yang lebih tinggi. Mazmur 37 ayat 5 berkata, bergembiralah karena Tuhan menyediakan apa yang menjadi keinginan hatimu. Coba buka yuk Mazmur 37 supaya boleh menjadi kekuatan, supaya tidak hanya menjadi fiksi, supaya tidak hanya menjadi karangan. Nanti dikira hanya Pak Oki saja yang mengarang-arang. Tapi firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Alkitab kita, Alkitab Anda, Alkitab saya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia berkata, yang diinginkan hatimu.
bukan sekedar yang dibutuhkan hidupmu, yang diinginkan hatimu. Apa keinginan hatimu? Ayo ngomong ke Tuhan, serahkan ke Tuhan. Dia sudah menawarkan diri, firman Tuhan sudah membuka. Satu lagi, Mazmur 103. Saya ajak untuk kita terbuka menurut kebenaran firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 5, firman Tuhan berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Memuaskan hasrat itu kan keinginan. Yang namanya memuaskan hasrat itu kan apa yang ada di dalam hati kita yang tidak terbatas. Dia akan menyediakan bagi kita. Saya tidak berkhotbah tentang kebutuhan ya, itu sudah terlalu sering, terlalu banyak kita dengar. Hari ini saya menyampaikan bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kita inginkan. Apa saja firman Tuhan yang Yohanes 15 ayat 7, Mazmur 37 ayat 4, Dia menyediakan yang diinginkan hati kita. Yang ketiga di Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia memuaskan hasratmu. Itu kan keinginan-keinginan kita semua. Tuhan sudah membuka diri. Firman Tuhan sudah menyatakan keinginan kita Tuhan sediakan. Mungkin Anda berkata, oh bukan begitu maksudnya Pak, itu adalah keinginan yang begitu. Tidak usah diulangi-ulangikan. Firman Tuhan sudah jelas, Dia menyediakan keinginan kita. Tapi yang namanya pertumbuhan di dalam iman, pertumbuhan kita di dalam Kristus, bertumbuhnya seiring dengan kedewasaan rohani kita, kedewasaan iman kita. Kita akan tentu tahu, keinginan yang ini itu membawa pada dosa. Tentu yang ini tidak boleh. Keinginan yang ini, nah ini boleh saya sampaikan kepada Tuhan. Keinginan apa yang kita boleh bawa kepada Tuhan? Yang pasti, yang terutama adalah keinginan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menginginkan istri orang lain jadi miliknya. Tidak boleh menginginkan harta orang lain jadi kepunyaannya. Tidak boleh menginginkan pangkat kedudukan dengan cara-cara yang salah. Tentunya yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya belajar ada beberapa hal yang keinginan-keinginan yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Tentu dasarnya yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian adalah keinginan-keinginan apa yang boleh kita bawa kepada Tuhan, yang boleh kita minta. Yang pertama, keinginan itu memuliakan nama Tuhan. Misalkan untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, kita minta. Tuhan, saya minta mobil Tuhan. Dengan mobil ini saya mau antar jemput orang-orang, anak-anak sekolah minggu untuk bisa datang beribadah ke gereja. Dengan mobil ini saya mau menjemput orang-orang yang selama ini kesulitan untuk datang beribadah. Boleh, boleh. Keinginanmu yang memuliakan nama Tuhan. Saya pernah punya keinginan Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh, saya ingin khotbah di event Natal. Setidaknya 1 kali saja. Karena kan kalau event-event pas keluar doa sudah terlalu sering, event-event ibadah-ibadah rutin itu ya tidak ada masalah. Tapi ya Tuhan kalau boleh saya ingin khotbah di event Natal 1 kali saja. Karena selama nggak ada yang mempercayakan atau belum ada yang mempercayakan waktu itu untuk saya khotbah di event Natal. Dan apakah itu kebutuhan saya? Nggak butuh khotbah di event Natal, nggak khotbah event Natal nggak ada masalah. Itu keinginan saya saja. Kalau Tuhan izinkan, dan itu beberapa waktu saya doakan. Kenapa? Karena sejak saya muda, sejak saya SMA, sejak saya pelayanan pelajar, pelayanan persekutuan doa, saya ini panitia untuk Natal. Setiap tahun saya ngurusin Natal, pembicara justru saya undang, tapi saya kepingin saya sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Ternyata 1 kali Tuhan izinkan kesempatan itu, tahun 2018 ada satu persekutuan mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di event Natal. Nah, keinginan saya dipenuhi sama Tuhan. Kalau saya nggak khotbah Natal, ya nggak ada masalah, saya tetap melayani Tuhan dengan semangat. Tapi kan itu keinginan Tuhan sediakan. Yang pertama, keinginan yang memuliakan nama Tuhan. Itu untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, keinginan apa yang boleh kita minta kepada Tuhan, yaitu keinginan yang membuat hidup kita boleh menjadi maksimal. Mungkin selama ini kehidupan kita biasa-biasa, tapi kita minta kepada Tuhan sesuatu hal supaya hidup kita menjadi lebih maksimal. Misalkan saja seorang yang belum punya pasangan hidup, boleh dia berdoa, Tuhan beri saya pasangan hidup. Karena firman-Mu berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Minta pasangan hidup. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan bagi kita semua.
bagi Anda yang belum punya pasangan hidup. Saya satu kali berdoa Tuhan minta pasangan hidup, saya buat daftar permintaan. Tuhan, yang pertama, ya tentu yang seiman pasti itu kebutuhan. Kalau sepadan seiman itu kebutuhan. Tapi saya minta pada Tuhan, satu, dia dari suku ini Tuhan, karena saya punya alasan tersendiri mengapa saya minta pasangan hidup dari suku tertentu. Kemudian bentuk fisiknya seperti ini, kalau kulit Tuhan rambutnya panjang, ya pasti cantik lah Tuhan, jangan yang gak cantik. Dia kalau karakter ya baik, menghormati orang tua, yang pasti juga nantinya bisa setia dengan suami, nurut dengan suami. Itu saya sampaikan, itu keinginan saya. Saya nggak cuma berdoa, Tuhan terserah Engkau Tuhan, pasangan hidup yang Kau sediakan, terserah Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan itu pasti baik bagi saya. Kelihatannya kan rohani, dan seringkali kita berdoanya diajarkan begitu. Ya itu tidak ada masalah, kita menyerahkan pada kehendak Tuhan, tapi kita punya keinginan Tuhan. Saya pernah berkata, Tuhan kalau boleh saya menikah, jangan melewati usia 30. Karena saya punya pertimbangan tersendiri, kenapa saya tidak mau menikah lebih dari usia 30. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda atau siapapun. Nah, apa itu keputusan pribadi saya. Dan Tuhan sediakan saya menikah usia 29 tahun. Ada banyak keinginan yang boleh kita bawa, termasuk keinginan punya anak atau apapun. Nggak punya anak ya nggak ada masalah. Namanya pernikahan itu kan diantara suami istri. Tapi kita boleh datang pada Tuhan minta atau apapun yang membuat hidup kita menjadi lebih maksimal. Tuhan, saya ingin bekerja di sini, saya minta gaji yang ini Tuhan, sekian, supaya dengan ini saya bisa, hidup saya menjadi lebih maksimal. Bisa membiayai orang tua, membiayai pelayanan dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk pemenuhan ego kita. Sampaikan pada Tuhan keinginan Anda. Dan kalau itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan sediakan. Yang ketiga, keinginan apa yang boleh kita bawa kepada Tuhan? Yaitu keinginan yang membawa kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun itu, ketika itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, Tuhan Yesus pasti sediakan. Saya berdoa pada Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Dan itu bukan sekedar untuk profesi, saya ingin jadi pendeta, dikenal banyak orang, dapat honor besar atau apa, tidak. Tapi betapa bahagia ketika saya boleh melayani Tuhan itu, saya bisa membagi hidup dengan orang lain. Saya bisa berbagi hidup saya pada orang lain, melayani orang per orang dengan apa yang mereka pergumulkan, mendoakan dengan lebih maksimal. Saya menyediakan diri untuk lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Jadi saya berdoa pada Tuhan untuk Tuhan pakai saya melayani Dia. Dan ternyata terbukti Tuhan pakai saya melayani Dia dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tujuannya bukan untuk popularitas saya. Semua Tuhan yang buktikan, Tuhan yang sediakan. Juga bukan supaya saya dapat gaji atau tunjangan atau apapun, karena pelayanan kami selama ini tidak ditunjang oleh apa dan siapapun selain ditunjang dari Tuhan sendiri dengan cara yang ajaib. Dan tujuan saya supaya Tuhan pakai saya melayani Dia, karena saya rindu berbagi hidup bagi orang lain, menyediakan diri mendoakan orang lain, menyediakan diri untuk menguatkan orang-orang dalam pergumulan hidup mereka. Dan itu Tuhan sediakan. Saya tutup bagian firman Tuhan hari ini dengan berkata, Tuhan juga menyediakan keinginan kita selama kita percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan bagi kita yang terbaik. Dia akan menyediakan apa yang Anda dan saya inginkan, bukan cuma sekedar yang dibutuhkan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang sangat baik. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sharing firman Tuhan pagi hari ini membuat kami boleh mengerti bahwa Engkau bukan hanya menyediakan apa yang kami butuhkan, tapi apa yang kami inginkan juga. Dan kiranya keinginan yang akan kami bawa dalam doa apapun itu bukan keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi keinginan yang boleh memuliakan nama Tuhan, membuat hidup kami menjadi maksimal, dan membuat kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kami boleh makin hari makin cinta akan Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.